Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Wansari dengan NIM 2080818141035 akan memaparkan mengenai apa saja yang telah saya pelajari selama satu semester pada mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan. Bab pertama yaitu mengenai literasi sosial dan kemanusiaan di perguruan tinggi. Menurut pendapat saya, literasi sosial dan kemanusiaan merupakan mata kuliah yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa guna memiliki kemampuan hidup yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Di dalam pembelajaran, LSK memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk mengembangkan kemampuan personal, kemampuan akademik, dan kemampuan profesional para mahasiswa secara seimbang, sehingga mahasiswa lebih mampu menghadapi perubahan dan tantangan kehidupan yang dinamis dalam bermasyarakat. Dengan materi yang dirancang melalui berbagai tema-tema pilihan terkait manusia dengan kehidupannya, maka dengan demikian para mahasiswa dapat memiliki kesadaran terkait bagaimana pengetahuan tentang hidup bermasyarakat di lingkungan sekitar. Bab selanjutnya yaitu mengenai literasi dan tujuan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sosial yang terus-menerus terjadi. Tujuan pendidikan tidak mudah dicapai jika tidak mengacu pada pemikiran yang jelas dalam merancang konsep dasar dan filosofis pendidikan yang beragam. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu untuk mengenalkan kembali pemikiran para tokoh pendidikan agar proses pengembangan pendidikan lebih humanis sesuai dengan konteks masyarakat yang dinamis. Contohnya saja konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dewasa ini, pendidikan abad ke-21 mengalami tantangan yang berat karena telah mengalami fenomena sosial disrupsi. Para guru harus mengubah mindset atau pola mengajar mereka untuk dapat membangun kompetensi yang dibutuhkan dalam merespon perubahan tuntutan abad ke-21, yaitu dengan mengembangkan 4 kompetensi pokok yakni critical thinking, communication, collaboration, creative and innovation untuk membentuk siswa yang berkarakter. Selain itu, untuk merespon era abad ke-21 yang membutuhkan daya adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi, pendidikan berbasis budaya sangat dibutuhkan karena pendidikan berbasis budaya akan membentuk siswa yang berkarakter serta memiliki identitas budaya yang kuat. Ada bab berikutnya yaitu mengenai manusia dan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budaya untuk menciptakan kebahagiaan. Manusia dan kebudayaan saling berdialektika dan saling mempengaruhi. Kehidupan manusia adalah representasi dari hasil kebudayaan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh dinamika respon kebudayaan terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat. Demikian pula problem kehidupan manusia sangat terkait dengan dimensi budaya dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat perlu membangun kesadaran pada masyarakat itu sendiri untuk membentuk manusia yang berbudaya, beretika, dan beresetika dengan mengkokohkan dunia pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar manusia mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta mendapatkan haknya sebagai manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karya, mampu mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga manusia bermakna bagi kehidupan. Bab selanjutnya yaitu membahas mengenai manusia dan peradaban. Kehidupan manusia memiliki peradaban yang memberikan warna dalam kehidupan manusia. Bahkan hasil peradaban manusia sebagian dipertahankan
di tengah-tengah gelombang peradaban manusia yang terus berubah. Siklus peradaban manusia memberikan dasar bagi perkembangan sejarah umat manusia dalam mengembangkan kebudayaannya. Peradaban tumbuh dan runtuh tergantung dari sikap dan perilaku manusia terhadap dinamika peradaban. Eksistensi manusia berusaha bertahan dalam fase peradaban dan berjuang untuk tetap eksis dalam perkembangan peradaban. Karena gelombang peradaban memberikan efek sosial dan psikologis pada kehidupan manusia, manusia harus beradaptasi terhadap perkembangan peradaban untuk terhindar dari berbagai gejala penyakit manusia modern. Bab selanjutnya yaitu mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia memiliki hakikat sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial budaya. Keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam kehidupan tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Keterikatan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam perkembangan manusia sebagai individu. Proses belajar yang dialami oleh individu berasal dari keunikan masing-masing yang memiliki perbedaan, sehingga keberagaman dalam masyarakat akan dapat ditemukan. Individu dengan potensi yang dimiliki masing-masing akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang akan bermanfaat dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sehingga akan mampu bertahan juga mengelola lingkungan sekitar dengan baik. Individu yang terlahir mendapatkan berbagai hal dari lingkungan sehingga akan mampu menjadi individu yang memahami dan mengerti arti dari terlahir dalam kehidupan lingkungannya. Keluarga sebagai sebuah lembaga yang pertama kali membenarkan pendidikan pada individu yang kemudian akan berkembang pada masyarakat. Seiring perkembangan waktu dan sifat masyarakat yang selalu dinamis, maka unit-unit yang menjadi wadah individu belajar mengenai lingkungan mengalami dinamika perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi hendaknya disikapi dengan positif sehingga tetap akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga ada ketergantungan dengan pihak lainnya di masyarakat. Dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar menjadi sebuah tantangan dan tentunya muncul permasalahan sehingga baik secara individu maupun keluarga harus memiliki ketahanan dengan istilah resiliensi. Resiliensi diperlukan untuk diri dan keluarga agar dapat beradaptasi secara sosial dan mampu bertahan secara positif dalam kehidupan sebagai cerminan dari diri dan juga kekuatan dari diri sekaligus keluarga. Bab selanjutnya yaitu mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai adalah sumber kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial. Norma sebagai patokan perilaku manusia mengalami perubahan makna, namun demikian secara moral tetap menjadi landasan bagi perilaku manusia. Moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis dan religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengukur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Nilai, norma, dan hukum serta moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan norma, sekaligus moral. Pendidikan karakter dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual tidak mudah diterapkan jika tidak didukung oleh semua warga masyarakat yang ada pada setiap tatanan kehidupan masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat serta negara perlu
menyadari bahwa membangun pendidikan karakter harus menjadi kebutuhan bersama, sehingga bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat dimensional dan struktural. Bab selanjutnya yaitu manusia, keberagaman, dan kesederajatan. Keberagaman dan kesederajatan merupakan dua aspek yang melekat dalam struktur masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman, maka perbedaan-perbedaan masyarakat dalam berbagai bidang menjadi bagian dinamika sosial. Kesederajatan tetap menjadi bagian perjuangan manusia untuk berproses untuk mendapatkan kesamaan tingkat. Keragaman budaya menjadi modal sosial dan modal budaya yang perlu dipertahankan di era global untuk memperkuat nation building. Perbedaan status sosial harus diatasi agar tidak menjadi sumber masalah sosial dan sumber konflik. Bab selanjutnya yaitu manusia dalam bingkai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kehidupan manusia selalu terkait dengan sains, teknologi, dan seni, bahkan dalam setiap masyarakat. Dinamika sosialnya sangat ditentukan oleh dinamika antar perkembangan sains, teknologi, dan seni. Manusia selalu berkembang dan bergerak atas dasar perkembangan di iptek dan seni. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, khususnya dalam bidang teknologi. Masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Bab terakhir yaitu mengenai manusia dan lingkungan hidup. Manusia sebagai penduduk yang tinggal dalam suatu lingkungan sangat membutuhkan dukungan kualitas lingkungan. Manusia tidak bisa bertahan hidup jika lingkungannya rusak. Manusia tidak dapat sejahtera jika daya dukung lingkungan mulai berkurang. Manusia terus dihadapkan pada proses kerusakan lingkungan. Bahkan masalah kependudukan dan lingkungan hidup sudah memicu munculnya berbagai persoalan kehidupan manusia yang membutuhkan kesadaran manusia untuk mengelola kependudukan dan lingkungan hidupnya secara serius. Pengelolaan kependudukan dan lingkungan sudah harus dipikirkan dalam skala lokal, nasional, dan global. Masalah manusia dan lingkungan sangat kompleks. Manusia harus dibangun kesadarannya untuk benar-benar peduli dalam mengelola lingkungan hidupnya agar tetap menjadi tempat hidup yang bisa dipertahankan kualitasnya bagi generasi selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam pemilihan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.